Hai anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Kali ini Bunda Ika mau mendongeng untuk anak-anak. Dongeng Bunda berjudul Kancil dan Pak Tani. Akan Bunda mulai ya dongengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari di hutan belantara yang sangat luas terjadi kekeringan. Di hutan itu tidak ada makanan sedikit pun. Ada seekor kancil yang merasa kelaparan karena sudah berhari-hari dia tidak mendapatkan makanan. Dan akhirnya dia pun berpikir, "Aduh, aku lapar sekali. Kalau aku tetap di sini, aku bisa mati kelaparan. Aku akan mencari di sana, di desa itu. Pasti di sana ada makanan. Aku mau keluar dari hutan ini," kata si kancil. Kemudian kancil itu pun pergi meninggalkan hutan dan masuk ke desa. Di desa itu si kancil itu menemukan ladang mentimun Pak Tani. Di sana timunnya sangat banyak dan besar-besar. Si kancil pun langsung menghampiri ladang Pak Tani itu. Di sini banyak sekali timunnya. Aku mau mencoba satu. Lalu si kancil pun memakan. Tapi kira-kira ini punya siapa ya? Kenapa banyak sekali timun di sini? Oh, ini pasti punya Pak Tani. Tapi kalau aku minta sedikit saja, pasti Pak Tani tidak marah. Akhirnya si kancil pun makan sampai kenyang. Aku sudah kenyang. Aku mau pulang ke hutan lagi. Nah, setelah kenyang, si kancil pun pulang ke hutan. Keesok harinya, si kancil datang lagi. Aku mau mencari timun lagi di ladang Pak Tani. Kan tidak ada orangnya. Pak Tani tidak tahu. Aku mau makan lagi. Aku cuma minta sedikit. Kan di sana timunnya sangat banyak. Akhirnya si kancil pun pergi ke ladang Pak Tani. Dia makan sampai perutnya sangat kenyang. Kemudian akal liciknya mulai timbul. Ngapain aku susah-susah ke hutan kalau di sini banyak makanan? Aku mau makan sepuasnya dan akan aku bawa timun-timun ini ke dalam hutan. Akhirnya si kancil pun setelah makan membawa timun-timun itu ke dalam hutan. Akhirnya karena timun yang diambil si kancil itu banyak sekali, Pak Tani tahu, aduh, siapa yang mengambil timun-timunku? Kenapa timun-timunku habis? Pak Tani marah sekali hatinya karena timun-timunnya hilang semuanya. Akhirnya Pak Tani itu membuat orang-orangan dari kelapa. Kepalanya dari kelapa, kemudian badannya dari jerami, dibuat orang-orangan sawah yang sedang berdiri, ditaruh di situ. Aku akan memberi pelajaran sama pencurinya. Siapa sebetulnya yang mencuri semua timun-timunku, kata Pak Tani. Akhirnya keesokan harinya setelah ada orang-orangan sawah di situ, kancil pun datang lagi untuk mencari timun lagi. Dia mengendap-endap. Aku lapar sekali pagi ini. Aku mau mencari timun lagi. Nah, sampainya di sana, si kancil terkejut. Kok di situ ada orang lagi melihat aku? Aku mau ngumpet dulu. Si kancil ngumpet. Aku mau di sini sampai orang itu pergi. Nanti kalau orang itu sudah pergi, aku akan mengambil timun-timun Pak Tani. Nah, sampai siang orangnya pun tidak pergi-pergi karena si kancil tidak tahu kalau itu ternyata orang-orangan sawah yang dibuat Pak Tani. Sampai lama menunggu, kok orangnya nggak pergi-pergi, padahal aku sudah lapar sekali. Orang itu kok tetap di sana ya? Nanti kalau aku mengambil timun, aku bisa dibunuh. Aduh, kok nggak pergi-pergi, padahal
Bunda, aku sudah lapar sekali. Si kancil terus menunggu hingga malam tiba. Orangnya masih tetap berdiri karena ternyata orang-orang itu adalah orang-orangan sawah. Akhirnya si kancil pun pergi dengan badan yang sangat lemas. Aduh, ya sudahlah, aku kembali ke hutan saja. Aku nggak jadi ambil timun lagi, karena ada yang menjaganya. Akhirnya si kancil pun pergi. Nah, keesokan harinya Pak Tani melihat timun-timunnya masih utuh. Wah, ternyata dengan orang-orangan sawah ini sudah tidak ada pencuri yang mengambil timunku lagi. Nah, akhirnya timunnya Pak Tani pun tidak dicuri lagi oleh kancil yang nakal. Anak-anakku, itu tadi cerita Bunda tentang kancil yang nakal. Boleh nggak mencuri? Iya, tidak boleh mencuri. Itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tidak terpuji. Harusnya kalau kita menginginkan sesuatu harus minta sama yang punya. Nanti pasti akan diberi. Jangan seperti kancil yang suka mencuri timunnya Pak Tani. Nah, demikian cerita dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.